Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeni Rita. Saya mahasiswa perguruan tinggi Universitas Surabaya dan saya mengambil jurusan pendidikan guru PAUD atau anak usia dini. Di sini kali ini saya akan membahas tentang learning disabilitas, yaitu kasus disleksia. Disleksia adalah suatu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, mengira, dan menulis. Umumnya, disleksia terjadi pada anak-anak dengan penglihatan dan intelektual lemah. Gejalanya termasuk terlambat bicara atau gangguan bicara, lambat dalam belajar kata-kata baru, dan terlambat dalam membaca. Meskipun demikian, kecerdasan penderita disleksia tidak terganggu. Sebagai besar anak-anak yang mengalami gangguan ini bisa berhasil di sekolah dengan bantuan pembimbing atau melalui program pendidikan khusus. Intervensinya menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan belajar individu, seperti membuat perubahan terhadap lingkungan belajar yang tanda-tanda disleksia biasanya akan muncul dengan jelas ketika anak memasuki usia prasekolah. Mengenali tanda-tanda ini sedini mungkin bisa meningkatkan perawatan yang efektif. Berikut tanda-tanda disleksia yang perlu diwaspadai, yaitu 1. Usia prasekolah. Tanda-tanda sangat awal pada anak yang mungkin mengalami disleksia termasuk lambat berbicara, perlu waktu yang lama untuk mempelajari kata-kata, kesulitan menyusun kata-kata dengan benar, misalnya menangkap kembali kata-kata yang bunyinya mirip, kesulitan mengingat atau menyebutkan huruf, angka, atau warna, kesulitan mengingat lagu yang memiliki irama atau pola. 2. Usia sekolah dasar. Begitu anak memasuki usia sekolah dasar, tanda dan gejala disleksia akan semakin jelas. Jika anak terlihat kesulitan dalam hal mengeja, membaca, menulis, atau berhitung, belum tentu mengalami disleksia. Berikut adalah tanda-tanda khas yang memisahkan antara anak disleksia dengan yang memang mempunyai kesulitan menyerap pelajaran yang sebenarnya, yaitu kemampuan membaca ada di bawah rata-rata anak seusia, kesulitan mengolah dan mengalami apa yang dia dengar, kesulitan menangkap kata yang tepat atau menyusun jawaban untuk suatu pertanyaan, kesulitan mengingat urutan benda, kesulitan mengenali persamaan dan perbedaan dalam huruf dan kata-kata. 3. Usia remaja. Jika disleksia masih belum ditangani atau dirawat, ketika anak masih di usia yang lebih muda, ketika ia memasuki usia remaja atau masih siap, tanda-tanda akan semakin bertambah, yaitu tulisan tangan, membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan tes atau ujian, menulis dengan lambat, berbicara dengan lambat, tidak bisa membaca dengan mudah. Selain berdasarkan usia, tanda-tanda disleksia juga bisa dikenali dengan kemampuan anak dalam memahami pelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang bersifat akademis. Tanda-tandanya yaitu 1. Kemampuan menulis. Kemampuan menulis berbeda dan dibandingkan dengan kemampuan bicara. Hasil tulisannya berantakan dengan banyak coretan dan mencoba menulis satu kata berulang-ulang, misalnya balon, galon, galon, menjadi bingung membedakan huruf yang berkatanya mirip, terutama huruf P atau D, P atau G, P atau I, N atau M atau D. 2. Kemampuan membaca. Kemajuan kemampuan membacanya lambat, kesulitan menggabungkan huruf-huruf menjadi kata, kesulitan memisahkan suku kata atau memahami awal dan akhir kata, mengucapkan kata dengan cara yang tidak benar. 3. Kemampuan berhitung. Kesulitan membedakan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya, kesulitan mengenali simbol, misalnya tambah atau kali, kesulitan mengingat hal-hal yang bersifat urut, misalnya tabel, nama-nama hari dalam satu minggu, susunan alfabet, dan sebagainya. Dampak dari disleksia antara lain: 1. Kesulitan dalam belajar, 2. Gangguan perilaku, 3. Gangguan interaksi sosial, 4. Gangguan kepribadian, 5. Kesulitan mencari pekerjaan. Dan ada beberapa cara membantu mengatasi disleksia antara lain: 1. Meningkatkan kemampuan belajar dan tulis, 2. Membuat proses belajar yang menarik, 3. Memberikan dukungan kepada anak tersebut, 4. Bekerja sama dengan pihak sekolah. Meskipun hingga saat ini disleksia masih belum bisa disembuhkan,
perawatan sedini mungkin bisa sangat membantu anak untuk mengatasi kesulitan belajarnya hingga berhasil melewati masa sekolah dengan baik. Namun kadang-kadang disleksia tidak terdiagnosa hingga bertahun-tahun dan baru diketahui ketika seseorang sudah memasuki usia dewasa. Bagaimanapun tidak pernah terlambat untuk merawat kondisi ini. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.